Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Jalaluddin Ar-Rumi, cinta menjadikan sesuatu tampak menawan. Namun tampak menawan tak selalu menyebabkan jatuh cinta. Suatu ketika Kois kaget, tiba-tiba ada anjing dari kampung Laila sekonyong-konyong berjalan lewat depannya Kois. Kois mengikutinya karena dia ingin segera bertemu Laila. Jangan-jangan ini bisa mempertemukan aku dengan Laila. Di tengah perjalanan, Kois melewati sekelompok orang kampung yang sedang sholat. Mungkin anjingnya lewat masjid, tapi Kois tidak melihat mereka karena Kois sangat fokus mengejar anjingnya. Setelah Kois pulang, orang yang tadi sholat marah-marah pada Kois. Wahai Kois, tadi engkau melewati kami saat sedang sholat. Kenapa kamu tidak ikut sholat dengan kami? Kok kamu tidak lihat kita sholat? Kamu lewati saja, katanya Kois. Demi Allah, saat kalian sedang sholat berjamaah, aku sama sekali tidak melihat kalian. Kenapa? Karena hatinya sangat fokus pada anjing dan yang ia cintai, Laila. Siapa tahu anjingnya bisa mempertemukannya dengan Laila. Bila kalian benar-benar cinta pada Allah sebagaimana diriku cinta pada Laila, pasti kalian tidak akan melihatku. Padahal kalian sedang berbicara dengan Allah. Tapi mengapa kalian masih bisa memperhatikan diriku? Aku saja yang mengejar anjing punya Laila. Hujan hatiku sama sekali tidak melihat kalian. Jadi ini sindiran luar biasa dari Kois. Aku saja sama anjing sepi lupa pada kalian. Tapi kalian sama Allah kok masih bisa sibuk dengan diriku. Jadi ketika kita sedang bersama Allah, kita harus benar-benar fokus pada Allah dan sholat yang sedang kita kerjakan. Kisah ini masih dari Kois dan Laila. Suatu ketika di rumah Laila diadakan pesta. Semua warga desa diundang. Tapi Kois yang tidak diundang menyusup saja masuk sampai di dalam rumah. Dilihat orang-orang, kok antri, dia juga ikut antri. Nah, waktu dia yang membagi antrian adalah Laila. Jadi dengan ikut antri, dia bisa memandang wajah Laila. Waktu Kois dapat antrian, Laila ini tidak memberi makanan pada Kois, tapi malah piring Kois dibanting sampai pecah. Akhirnya keluarga Laila senang. Alhamdulillah Laila sudah sadar sekarang. Orang-orang semua senang. Tapi ada orang yang melihat kejadian ini. Kois kok tidak sadar? Kenapa Kois ikut-ikutan senang? Kemudian ditanya orang itu, Kois, kok kamu malah tersenyum? Kamu kan habis dipermalukan di depan semua warga desa. Kenapa wajahmu masih tersenyum? Kois malah heran. Loh, kapan saya dipermalukan? Tadi
terjadi waktu Laila pecahin piringmu? Jawab Kois, kamu salah paham. Laila itu memecahkan piringku tujuannya hanya satu, agar aku mau ikut antrian lagi. Kalau aku ikut antrian lagi, kita bisa berlama-lama saling memandang, sehingga rindunya bisa terobati. Jadi rahasianya di situ. Sebenarnya ini adalah sindiran bahwa kalau Allah memberi kita musibah, kesusahan, kalau Allah memberi kita kesulitan, itu mungkin karena Allah ingin dekatnya lama dengan kita. Kalau doa kita lama tidak dikabulkan, itu mungkin Allah rindu mendengar suara kita terus. Jadi jangan salah paham dulu. Maka dari itu, cintailah Allah, dekatilah Allah dengan rasa cinta. Maka kita tidak akan kecewa, tidak akan mengeluh, tidak akan putus asa. Karena banyak rahasia di balik setiap kejadian. Kisah yang masih seputar Kois dan Laila. Suatu ketika, Kois ingin bertemu dengan Laila. Kemudian dia naik unta. Tapi sayangnya, untanya baru melahirkan. Nah, unta yang baru melahirkan ini masih sayang-sayangnya sama anaknya. Jadi, waktu ditunggangi oleh Kois, untanya bolak-balik maju mundur terus menerus. Akhirnya Kois berkata, "Sudahlah, hadza firaqu baini wa bainik." Ini adalah perpisahan antara kau dan aku. Cintamu dan cintaku tidak sejalan. Karena untanya mencintai anaknya dan Kois mencintai Laila, jadi tidak sejalan. Karena menunggangi kamu, aku berjalan di tempat, kadang maju, kadang mundur. Perjalanan beberapa hari memakan waktu 60 tahun. Maksudnya lama sekali. Sudahlah, aku tidak akan menunggangi kamu lagi. Akhirnya Kois turun dan lari. Tapi kemudian ia jatuh dan kakinya patah. Tapi Kois tidak putus asa ceritanya. Kakinya yang patah ia ikat sendiri. Kemudian dia menggelindingkan badannya. Karena dia sudah tidak bisa berjalan, merangkak juga tidak bisa. Ya sudah, akhirnya ia menggelindingkan badannya. Jadi ini pelajarannya adalah, kalau kita masih terikat oleh dunia dan banyak hal di luar sana, seperti unta yang ditunggangi Kois tadi, maka ia tidak akan sampai pada yang Kois cintai. Kalau masih sangat banyak beban yang harus kita bawa, tinggalkan beban kita. Berjalanlah, berlarilah, menggelindinglah menuju yang kita cintai, yaitu Allah, dan jangan berputus asa atas rahmat-Nya.